Halo sahabat semua, eh kita sedang diajak nonton akrobat politik. Lagi-lagi akrobat politik yang dilakukan oleh para wakil rakyat, yang dilakukan oleh Badan Legislasi alias Balik DPR RI. Ya, Balik DPR RI merevisi Undang-Undang Pilkada dengan keterampilannya yang hampir menyerupai pesulap. Bukan pesulap merah. Mereka berhasil mengakali Mahkamah Konstitusi, mengakali putusan MK kemarin tentang ambang batas pilkada. Kalau pesulap bisa membuat kelinci keluar dari topi, Balik DPR ini ternyata bisa membuat aturan baru keluar dari pasar lama. Tobat. Pakar-pakar hukum itu ya sudah angkat bicara, menyatakan bahwa tindakan ini adalah sebuah pembangkangan konstitusi. Putusan MK yang sudah diketok palu sudah sah. Secepat kilat balik itu merevisi undang-undang pilkada yang membuat kita semua tenggang, kagum, sekaligus terpingkal-pingkal dengan rasa getir para wakil rakyat di DPR itu loh. Di Senayan itu kan dipilih rakyat, harusnya bekerja untuk kepentingan rakyat. Sorry, ini bukan soal Anies atau Ahok, apalagi soal PDIP. Kembali lagi ke topik. Mereka di Senayan itu dipilih oleh rakyat, harusnya bekerja untuk siapa? Untuk rakyat. Jangan malah bekerja untuk kepentingan penguasa. Ingat, kalian dipilih oleh rakyat, bekerjalah untuk kepentingan rakyat. Setelah MK mengeluarkan putusan yang dianggap sebagai langkah maju menuju demokrasi yang adil, harapan kita semua sebagai masyarakat pun terbit. Kemarin kita bersorak dan memuji langkah MK itu karena politik akan bisa lebih terbuka dan lebih demokratis. Lebih baik bukan main ini, main itu, seperti apa yang diinginkan kekuasaan dan menjadi kepentingan para elit politik. Seperti ini membawa angin segar di tengah kabut kepentingan politik yang tebal. Namun, hal ini tampaknya terlalu cepat. Bernafas lega, ternyata kita nggak bisa terlalu berharap karena anggota DPR kita punya cara jitu untuk mengubah angin yang tadinya ke arah utara menuju ke arah selatan, yang tadinya dari arah barat ke timur, dan dikembalikan secepat mungkin dari timur ke barat. Menjadi di pusaran badai kepentingan dalam rapat yang seharusnya berfungsi untuk menjalankan amanah rakyat. Para anggota DPR kita ini malah memilih jalan yang berbeda, bukan mengikuti putusan MK. Mereka justru melakukan manuver politik yang cerdik, yang lebih tepatnya cerdik tapi nakal. Mereka mengusulkan perubahan syarat baru di pilkada, di undang-undang pilkada, yang anehnya justru bertentangan dengan putusan MK ini. Semacam seni akrobat hukum di mana logikanya itu loh dilipat-lipat dan dikemas dalam bentuk yang tampaknya legal, tapi sejauhnya penuh tipu daya. Bahkan salah satu partai politik, sebut saja PDIP ya, mohon maaf karena PDIP sendiri yang bukan masuk di dalam partai koalisi gemuk itu. Saya katakan bahwa PDIP ini padahal putusan MK itu sudah final, mengikat. Namun kenapa kok bisa dirubah? Ini lagi saya ulangin, bukan persoalan ini kepentingan PDIP, Anies atau Ahok atau yang lain sebagainya. Ya, saya tekankan itu. Bahkan para akademisi pun ikut kebingungan. Hidup dan sebagainya yang hari ini datang untuk mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi. Para akademisi dikenal teguh menjaga konstitusi dan integritas hukum.
Mereka bahkan mengancam pembangkangan sipil jika DPR tetap ngotot dengan manuvernya. Bayangkan saja, para intelektual yang biasanya tenang dan berpikir rasional, kini terpancing emosinya. Ini bukan lagi sekedar perdebatan intelektual. Ini adalah pertarungan mempertahankan marwah konstitusi. Namun DPR tampaknya memiliki kulit tebal terhadap kritik, ancaman, pembangkangan sipil. Itu kan cuma teori. Mungkin mereka berpikir begitu. Selama ini rakyat juga sudah sabar menghadapi tingkah laku mereka yang penuh dengan lika-liku. Seharusnya ini idealnya adalah putusan MK itu final dan mengikat. Tapi di negeri Konoha ini, final dan mengikat tampaknya bisa diterjemahkan ulang sesuai dengan kebutuhan. Kalau bisa diakali, kenapa mungkin tidak diakali? Itulah prinsip yang dia pakai, dan begitulah hukum berubah menjadi permainan kata-kata di tangan para penguasa, para politisi. Kita bisa diinterpretasikan layaknya lukisan abstrak, tergantung siapa yang melihat, dengan cara apa melihatnya. Kemampuan DPR dalam melakukan akrobat konstitusi ini sungguh mengesankan. Mereka berhasil memanfaatkan celah dalam putusan MK untuk mengubah aturan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Ini adalah contoh nyata dari pepatah lama, di mana ada kemauan, disitulah ada jalan. Dan yang paling lucu atau mungkin tragis, ketika DPR itu berdalih bahwa semua ini dilakukan demi kepentingan rakyat. Rakyat yang mana yang kamu wakili? Rakyat yang mana? Masyarakat yang mana? Atau jangan-jangan hanya untuk bosmu saja? Orang kamu saja mengajak bicara rakyat tidak pernah. Rakyat tidak pernah kamu ajak bicara. Atau rakyat yang hanya dijadikan alasan untuk kebijakan yang menguntungkan segelintir orang. Kita berada di tengah panggung politik yang semakin hari semakin gak jelas. Mungkin satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menertawakan diri sendiri. Menertawakan bagaimana kita terus berharap pada mereka yang terus mengecewakan. Menertawakan betapa putusan MK yang seharusnya sakral kini seolah hanya jadi teks di atas kertas yang bisa diacak-acak. Bayangkan, MK yang notabene adalah penjaga konstitusi sudah memberikan putusan yang jelas, tapi DPR dengan cepat menyulap, malah memelintir putusan tersebut agar sesuai dengan keinginan para bos-bosnya. Menurut kalian demokrasi kita hari ini bagaimana? Coba tulis di komentar di bawah.